Yang pertama untuk Ustadz Hamim Ilyas, ada satu pertanyaan Ustadz terkait kurban. Pertanyaannya dari Bapak Mashkur Ihsan di Majenang Cilacap. Pertanyaannya, bagaimana hukum kurban dengan sistem iuran di sekolah yang dilakukan oleh siswa atau pelajar sejumlah 100 siswa atau iuran 50.000 untuk rendang lazismu? Apakah itu termasuk ibadah kurban Ustadz? Sebab menurut ketentuan syar'i, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Mohon pencerahannya, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Jadi untuk korban itu berdasarkan apa yang dilaksanakan Nabi. Kemudian para ulama itu merumuskan pelaksanaan korban itu dengan al-istiraq fil ajri atau fil thawab dan al-istiraq fil thaman, bersama-sama menanggung atau mendapatkan pahala dan bersama-sama membayar iuran untuk pelaksanaan korban. Yang kalau Nabi dulu kan, Nabi itu tiap tahun korban 2 kambing, 1 untuk keluarganya. Keluarganya itu bukan hanya keluarga inti, tapi klannya, klan Nabi, Bani Hashim, terus 1 untuk umatnya. Yang kalau al-istiraq fithamannya dalam fikih itu sudah diatur ya, ketat. Jadi untuk kambing 1 kambing 1 orang, untuk sapi 1 sapi untuk 7 orang. Terus kemudian dalam hadis itu ada al-jazur. Al-jazur itu bisa untuk 10 orang. Al-jazur itu adalah untuk sapi, adalah sapi yang gemuk karena merupakan hasil penggemukan yang disediakan untuk disembelih. Yang kalau kita di sekarang ini, al-jazur itu bisa jadi sapi limusin. Nah, kalau al-jazur itu bisa untuk 10 orang. Nah, dalam praktek kita, karena masyarakat kita masyarakat yang dermawan tadi itu ya, maka meskipun tidak bisa 1 kambing, tidak bisa 1/7 sapi, terus kemudian iurannya bareng-bareng. Kalau iuran bareng-bareng lebih dari 7 atau 10 tadi itu berarti al-istiraq fi thawab, bersama-sama untuk mendapatkan pahala. Jadi apakah pahalanya itu pahala korban atau sedekah daging? Nah, kalau kita kan nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kita itu memberikan keputusan, penilaian berdasarkan yang lahir. Kalau yang lahirnya kan sapi untuk 7, maksimal al-jazur untuk 10. Nah, ini kok untuk kambing pun untuk 40 siswa. Itu kalau disebut korban menurut fikih nggak bisa, tapi kemudian disebut aja sodakoh. Sodakoh daging. Kalau sodakoh ya sesuai dengan kemampuan kan. Dan sodakoh itu membuktikan keimanan. Zakat dalam Al-Quran disebut dengan infak dan juga dengan sodakoh. Zakat itu disebut zakat, itu yang ditekankan adalah fungsi. Zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan menumbuh kembangkan. Terus ketika disebut infak, maka yang ditekankan adalah kegiatan. Zakat itu berupa kegiatan melepaskan hak atas sebagian harta yang dimiliki. Terus kemudian kalau disebut sodakoh, itu adalah bukti kesungguhan iman. Sehingga ketika urunan untuk sedekah daging itu ya membuktikan kesungguhan iman. Yang secara fikih kemudian menjadi al-istiraq fi thawab. Gitu ya Ustaz? Ya. Baik Ustaz. Jadi mungkin kalau dalam rangka latihan gitu ya, karena peserta mungkin banyak siswa begitu Ustaz ya, itu lebih kepada training latihan biar mereka nanti di kemudian hari bisa terbiasa untuk melaksanakan kebaikan begitu.